Bunda, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Bundanya Mas Kias. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas 5 kesalahan orang tua yang membuat balita jadi susah makan. Nah, di sini mari kita bahas karena masih banyak banget orang tua yang gak sadar melakukan kesalahan sehingga membuat balitanya itu jadi susah makan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, tekan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bunda. Setiap bunda pasti sudah paham ya bahwasannya memberi makan balita itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, karena di sini selain kita harus memikirkan nutrisi yang tepat untuk memberikan makan kepada anak kita, nah di sini berbagai perilaku dan juga kebiasaan dari balita itu sendiri yang mengubah pola makan pada balita atau pada anak kita. Nah, jadi di sini hal wajar jika banyak orang tua yang melakukan kesalahan, akhirnya melakukan kesalahan dalam memberikan makan pada balita. Nah, hal ini bahkan bisa membentuk pola makan yang buruk serta membuat nutrisi anak itu tidak terpenuhi. Nah, sebelum semua itu terjadi, di sini kita harus paham dulu apa aja sih kesalahan orang tua dalam memberi makan anak. Simak terus videonya ya. Yang pertama adalah memaksakan balita jika tidak mau makan. Nah, di sini kita harus sesuaikan dulu sama usia anak. Karena ketika anak kita itu masih bayi, apapun yang bunda sajikan pasti makanannya selalu habis kan. Nah, namun di sini beda cerita ketika anak kita sudah menginjak usia 2 tahun. Nah, biasanya balita dengan usia 2 tahun itu sudah pintar memilih makanannya sendiri. Bahkan ada anak balita yang memilih-milih makanan. Nah, di sini ada sebagian orang tua yang memaksakan anak untuk memakan sesuatu yang emang dia nggak suka untuk menghindari anaknya itu memilih-milih makanan. Nah, justru perilaku ini adalah membuat anak itu semakin membenci atau makin tidak suka dengan satu makanan tersebut. Bahkan anak makin menjadi memilih-milih makanan. Untuk kesalahan yang kedua adalah meminta anak untuk menghabiskan makanannya. Nah, ini selalu sering terjadi ya, karena pada saat anak kita makan, kita harus berprinsip makanan itu habis. Memang sih, untuk menghabiskan makanan itu adalah suatu bentuk menghargai rezeki. Namun, harus kita pahami juga bahwasanya lambung anak itu tidak seperti orang dewasa. Karena jika kita sudah memberikan nasi, sayur, dan juga lauk pauk, itu sudah membuat anak kita kenyang. Nah, di sini bunda, ketika anak kita sudah menghabiskan beberapa sendok nasi, namun tidak ingin menganjurkan untuk menghabiskannya, jangan dipaksa ya, mungkin anak kita sudah kenyang. Karena nanti kalau dipaksakan, anak kita jadi nggak mau makan. Kesalahan yang ketiga itu adalah memasak masakan khusus untuk balita. Nah, ini contohnya adalah ketika balita itu tidak mau memakan makanan yang disajikan oleh orang tuanya, maka di sini orang tua itu pasti membuat makanan yang anak kita sukai, misalnya kayak masak ini instan, nugget, ayam goreng, dan lain-lain. Nah, kita lebih memfokuskan apa sih yang anak kita suka. Nah, hal inilah yang membuat anak kita jadi memilih-milih makanan. Di sini bahkan orang tua membuat anak kita jadi hilang rasa kepercayaan dirinya untuk mencoba makanan-makanan baru. Kesalahan yang keempat itu adalah tidak memiliki rutinitas makan. Nah, ini adalah yang sering banget dialami. Nah, di sini mungkin bunda memiliki kebiasaan memberikan makan anak kayak di dalam mobil, kemudian sambil bermain di teras rumah, atau sambil nonton YouTube, sambil nonton handphone. Nah, ini adalah kebiasaan yang bahkan bisa membuat anak itu tidak bakal mau makan kalau tidak melakukan rutinitas tersebut. Nah, di sini bunda harus membantu kebiasaan makan yang baik, mengatur jadwal makan, kemudian mengatur jadwal cemilannya. Kesalahan yang kelima adalah kendali kebiasaan makanan yang salah. Nah, di sini adalah kesalahan yang mungkin tanpa kita sadari. Nah, banyak orang tua yang sering banget buat cemilan anaknya di luar jadwal makan besar. Nah, di sini terlalu sering membuat cemilan untuk anak itu membuat perut anak kita menjadi kenyang sehingga ia tidak mau untuk makan makanan yang berat seperti makan nasi, atau bunda terlalu sering membuat makanan yang selalu disukai oleh anaknya. Ketika bunda tidak memberi makanan yang anak kita sukai, disinilah sering terjadi perdebatan dan juga tangisan pada saat memberi makan pada balita. Nah, bagaimana bunda? Apakah poin-poin tadi bisa membantu pertanyaan dan juga
masalah-masalah yang Bunda alami dalam memberi makan balita. Nah, semoga bisa membantu ya. Nah, itu saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa dukung YouTube channel Bunda Yemaskes ya dengan cara di like, di subscribe dan juga di share agar video ini terus berkembang dan bisa mengupload video-video bermanfaat untuk teman-teman semua.